Saya akan memberi penjelasan singkat untuk setiap fungsi yang didefinisikan dalam kode Haskell yang ada di layar ini. Saya akan menguraikan tujuan, parameter, dan cara kerjanya berdasarkan definisi kode. Kode ini dirancang sebagai kalkulator sigma rekursif komprehensif yang menghitung operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan penghitungan kondisional pada interval bilangan bulat. Fungsi yang pertama akan saya jelaskan adalah fungsi selektor atau fungsi nextX. Fungsi nextX adalah fungsi sederhana yang menerima bilangan bulat X dan mengembalikan X plus 1. Fungsi ini bertujuan untuk bertindak sebagai selektor untuk menghasilkan nilai berikutnya dalam urutan. Contohnya, jika X sama dengan 5, maka next X5 akan menghasilkan 6. Selanjutnya, fungsi yang akan saya jelaskan adalah fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi identitas yang menerima bilangan bulat X dan mengembalikan X itu sendiri. Fungsi ini bertujuan untuk mewakili fungsi linear sederhana fx sama dengan x. Fungsi ini digunakan sebagai operator dasar dalam perhitungan interval. Contohnya, jika dimasukkan fungsi linear x adalah sama dengan 4, maka akan menghasilkan 4. Selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang menerima bilangan bulat x dan mengembalikan kuadratnya atau x dikali x. Fungsi kuadrat ini mewakili fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Fungsi ini digunakan untuk penghitungan seperti penjumlahan kuadrat dalam interval. Misalnya, jika dimasukkan x-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 3 kali 3 dan hasilnya adalah 9. Selanjutnya adalah fungsi kubik. Fungsi kubik merupakan fungsi yang menerima bilangan bulat x dan mengembalikan kubiknya x dikali x dikali x. Fungsi ini bertujuan untuk mewakili fungsi kubik fx sama dengan x pangkat 3. Fungsi ini digunakan untuk perhitungan seperti penjumlahan kubik dalam interval. Contohnya, fungsi jika x dimasukkan 2, maka fungsi kubiknya adalah 2 dikali 2 dan dikali 2, maka hasilnya adalah 8. Selanjutnya adalah fungsi S1 ini. Sebenarnya fungsi S1 ini adalah fungsi untuk membantu. Fungsi S1 ini merupakan fungsi yang menerima bilangan bulat X dan mengembalikan nilai X plus 1. Fungsi ini bertujuan bertindak sebagai operator untuk langkah inkrementasi sebesar 1, mirip dengan next X. Dan kemudian, fungsi ini digunakan dalam perhitungan interval untuk menentukan langkah iterasi. Nah, jika dimasukkan jika dimasukkan X ini adalah 7, maka hasilnya adalah 7 tambah 1 sama dengan 8. Fungsi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah fungsi S2. Fungsi S2 ini adalah fungsi yang menerima bilangan bulat X dan mengembalikan X plus 2. Fungsi ini bertujuan untuk bertindak sebagai operator untuk langkah inkrementasi sebesar 2. Fungsi ini digunakan dalam perhitungan interval untuk langkah yang lebih besar. Contohnya, jika dimasukkan X-nya adalah 5, maka hasilnya adalah 5 tambah 2 adalah sama dengan 7. Fungsi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah fungsi jumlah interval. Fungsi jumlah interval ini merupakan fungsi yang menerima fungsi f dari integer ke integer dengan batas bawah a dan batas atas b dan langkah sebagai step. Fungsi ini menggunakan list comprehension untuk menghitung jumlah fx untuk x mulai dari a hingga b dengan langkah step lalu mengonversi hasil ke double. Tujuannya untuk menghitung sigma atau penjumlahan dari fungsi f pada interval tertentu. Ini adalah fungsi tambahan untuk perhitungan interval seperti menjumlahkan nilai fungsi dalam rentang. Contoh dari jumlah interval ini adalah misalnya dimasukkan inputnya 1 dan 5. Maka akan menghitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan hasilnya adalah 15,0 karena yang diminta hasilnya itu adalah double. Saya akan menjelaskan tentang perkalian interval. Fungsi perkalian inter ini adalah fungsi yang menerima fungsi f dengan batas bawah a dan batas atas b dan langkah sebagai step. Fungsi ini menggunakan list comprehension untuk menghitung produk dari fx untuk x mulai dari a hingga b dengan langkah step lalu mengonversi ke double. Tujuan dari fungsi ini adalah menghitung perkalian berurutan seperti faktorial atau produk dari fungsi f pada interval. Ini adalah fungsi tambahan untuk perhitungan interval. Contoh dari fungsi
perkalian interval ini, jika dimasukkan A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 3, maka akan menghitung 1 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 6,0 karena yang dimintanya adalah hasil sebagai double. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi tentang count condition yang ini. Fungsi count condition ini adalah fungsi yang menerima kondisi fungsinya dari integer keboolean dengan batas bawah A dan batas atas B. Dan langkah step, jika A sama dengan B, maka akan mengembalikan 0,0. Jika tidak, maka akan menghitung jumlah X dalam interval yang memenuhi kondisi menggunakan list comprehension lalu mengonversi ke double. Tujuan dari fungsi ini untuk menghitung jumlah elemen dalam interval yang memenuhi kondisi tertentu, misalnya bilangan genap atau habis dibagi 3. Fungsi ini adalah fungsi tambahan untuk perhitungan interval. Contoh dari count condition ini, jika dimasukkan inputnya 1 dan 10, maka akan menghitung jumlah bilangan genap dari 1 sampai 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka jumlah elemennya adalah 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi main. Tentang fungsi main yang ini. Mulai dari sini sampai ke sini. Fungsi main ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan program. Fungsi ini membaca dua input dari pengguna sebagai bilangan bulat X1 dan X2, lalu mencetaknya sebagai hasil perhitungan berbagai kombinasi pada fungsi interval X1, X2. Fungsi ini menggunakan fungsi-fungsi di atas untuk menghitung penjumlahan, perkalian, dan perhitungan kondisional dengan langkah yang berbeda. Tujuan dari fungsi ini adalah mengintegrasikan semua fungsi menjadi kalkulator interaktif yang menampilkan hasil sigma rekursif komprehensif. Output mencakup penjelasan singkat untuk setiap perhitungan. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kode yang telah saya buat dan memasukkan input yang sesuai dengan modul yang telah diberikan. Saya akan mencoba memasukkan input 2 dan 3. Nah, ini merupakan uh, hasil dari kode yang telah saya buat ini dan telah sesuai dengan modul yang diberikan. Ini merupakan fungsi penjumlahan standar seperti 2 ditambah 3, input ditambah output, inputnya dijumlahkan keduanya. Lalu yang ini merupakan fungsi linear. Ini merupakan fungsi penjumlahan kuadrat. Ini merupakan fungsi penjumlahan kuadrat dengan menggunakan S2. Ini penjumlahan kubik biasa. Dan ini penjumlahan kubik dengan menggunakan S2. Nah, ini merupakan perkalian faktorial berurutannya seperti 2 dikali 3 itu. Dan ini merupakan penjumlahannya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan ini merupakan jumlah bilangan genap antara 2 dan 3 yaitu hanya 1 yaitu 2 sendiri. Dan ini merupakan jumlah bilangan yang habis dibagi dengan 3 hanya 1 yaitu 3 sendiri. Maka dengan itu, kode ini merupakan kode yang menggunakan Haskell List Comprehension untuk efisiensi dalam menghitung interval dan mengonversi hasil ke double untuk fleksibilitas meskipun input adalah integer. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.